Apa tuh? Itu apa? Saya tanya. Ontologi itu dari kata ontos Dan logos. dan logos. Logos itu ilmu, ontos itu adalah hakikat. Hakikat atau asal usul atau realitas dasar. Atau bahan dasar. Kita jelaskan kalau sudah sampai sini. Ilmu yang mengkaji tentang hakikat sesuatu, tentang asal usul Ilmu. berarti kan hakikat ilmu yang mengkaji tentang hakikat ilmu atau asal usul ilmu atau realitas dasar ilmu atau bahan dasarnya ilmu itu apa? Kira-kira bahan dasarnya ilmu itu apa? Terigu, telur, Pengetahuan. kalau bahan dasarnya roti apa? Terigu. Telur, kan? Mentega. Itu variasinya. Oh, Ada roti yang nggak pakai mentega. Pengembang, Bu. Bahan dasarnya adalah Terigu, telur. terigu ya, terigu. Kalau telur itu bahan dasar nggak? Dasar, Bu. Kalau nggak pakai itu, bukan. Tanpa telur pun bisa. Berarti Bisa. pengembang, vermifuge. Ya, jadi yang lain-lain adalah Pendukung. pendukung. Berarti roti itu bahan dasarnya Dasar. tepung. Oh. Entah itu tepung terigu atau tepung Tapioka. beras. Ya. Nah, baik. Bahan dasarnya itu tadi apa? Bahan Pengetahuan. dasarnya itu Pengetahuan. pengetahuan. Atau makhluk. Hah? Makhluk. Bahan dasarnya ilmu adalah pengetahuan. Misalnya ilmu manajemen. Nggak usah. Masalah. Bahan dasarnya ilmu masalah. Ya, misalnya di sini pengetahuan tentang manajemen pendidikan Islam. Berarti pengetahuan tentang problem atau masalah. Problem manajemen pendidikan Islam. Itu loh. Sorry. Sekarang ini yang sedang bapak-bapak dan ibu-ibu lakukan itu adalah mencoba untuk menggali ontologinya ilmu manajemen pendidikan Islam. Apa sih ontologi itu? Asing sekali kan? Ini bahasa Yunani, ontos dan logos. Ontos itu hakikat, logos adalah ilmu yang mengkaji tentang hakikat. Hakikat apa? Hakikat ilmu. Karena ini yang kita bahas adalah ilmu, maka yang dimaksud di sini adalah hakikat ilmu. Hakikat ilmu itu, asal usul ilmu itu adalah titik-titik pengetahuan. Kalau ilmunya adalah ilmu manajemen pendidikan Islam, ya berarti segudang pengetahuan tentang manajemen Islam. Nah, pengetahuannya itu apa? Yang bisa membangun pohon ilmu pendidikan manajemen pendidikan itu, yaitu berangkat dari problem manajemen pendidikan yang Islami. Nah, di sini nanti menjadi karakter gitu. Gimana manajemen pendidikan Islami? Berarti problem yang tidak Islami. Jadi mengandung nilai problem yang tidak Islami. Kalau sudah tidak Islami, betul-betul harus diislamkan kan? Manajemennya nggak Islami kok. Nah, di situ perbedaan antara manajemen pendidikan dengan manajemen pendidikan Islam. Itu sangat jelas, sangat kaya. Bahwa suatu lembaga pendidikan yang manajemennya itu kacau, itu pasti ada masalah yang tidak menjalankan nilai-nilai Islam. Misalnya soal
indisipliner. Absen sih absen, Tapi nggak tahu datangnya jam berapa. jam berapa, itu kan tidak Islami. Gitu. Kemudian ada tupoksi yang dia tidak jalankan. Padahal kalau sudah tugas pokok itu kan berarti kewajiban. Tugas pokok dan fungsi tidak dijalankan padahal sangat penting. Itu kan merugikan orang lain. Karena apa? Karena kepala sekolah digaji standar kepala sekolah. Nah, itu yang namanya tidak Islami. Sama aja, guru juga begitu. Guru digaji dengan sesuai keringatnya misalnya, tapi ngajarnya semau gue misalnya, itu kan tidak Islami. Di sini sebenarnya kita bicara Islam ini maksudnya di mana, gitu loh. Ini dijadikan sebagai barometer, sebagai barometer. Ini sebenarnya bicara kayak gini, sayang banget kalau nggak ada semuanya. Sayangnya. Oh. Oke ya. Nah, bagaimana cara mendapatkan pengetahuan, segudang pengetahuan tentang manajemen ini? Ya riset, gak ada lagi. Makanya saya mengajak bapak-bapak ibu-ibu untuk riset, untuk menggali permasalahan yang ada di tempat masing-masing. Itu maksudnya supaya dapat segudang pengetahuan yang menjadi permasalahan. Kenapa ini harus direspons secara baik? Karena itu, pohon ilmu manajemen pendidikan Islam ini berdiri tidak serta-merta, tetapi berangkat dari akar-akar masalah, dan akar-akar masalah ini direspon oleh para pengkaji ilmu pendidikan atau manajemen pendidikan untuk diteliti. Nah, langkah-langkah atau semangat-semangat atau kiat-kiat untuk meneliti yang benar ini yang disebut sebagai wilayah epistemologi. Nah, epistemologi kan filsafat yang mengkaji tentang ilmu. Apanya yang dikaji? Pilarnya. Pilarnya itu apa? Ini saya tulis pilar ya. Pilarnya itu satu ontologi, yang kedua epistemologi, yang ketiga aksiologi. Seluruh bidang ilmu pilarnya sama. Misalnya ilmu fikih. Jangan dikira abu-abu ilmu agama kemudian nggak ngerti, nggak bisa dikritisi gitu loh. Kritisi dong. Biar fikihnya bukan fikih jadul, fikih yang di produk pada masa abad berapa sampai sekarang harus, pokoknya kalau nggak melayani suami walaupun di atas onta dilaknat oleh malaikat misalnya. Nanti dulu sih konteksnya ini seperti apa gitu. Kenapa kok dulu ada hadis itu konteks sosialnya itu sebenarnya ada apa gitu. Jangan-jangan karena ada seorang istri yang memang sangat bandel, yang dia tidak peduli sama suami sampai ditakut-takutin begitu gitu loh. Nah ini suami yang sangat taat, dia nggak mau melayani suami itu karena menstruasi misalnya, kemudian suami menggunakan hadis itu nggak tepat sekali ya. Ya nanti dulu. Baik, ilmu fikih secara ontos dan logos, secara episteme dan logos, kemudian aksio dan logos. Ini berarti akarnya itu atau hakikat ilmu fikih, asal usul ilmu fikih adalah persoalan-persoalan tentang hukum. Ya nggak? Fikih itu kan hukum kan? Persoalan-persoalan hukum Islam. Hukum Islam, iyalah. Kalau fikih nggak Islam lah nggak bisa juga. Fikih Katolik misalnya. Nah, kenapa? Ada persoalan apa? Ya persoalan ya belum ada aturan gitu loh. Belum ada
aturan. Misalnya, kan dulu turun itu kan gelondongan loh, Al-Quran kan. Al-Quran yang tidak semuanya teks di dalam Al-Quran itu terinci. Nah, fikih adalah produk pemahaman terhadap teks, hasilnya adalah fikih. Nah, sekarang munculnya ilmu fikih itu adalah persoalan-persoalan hukum yang belum ada aturan. Belum ada aturan dalam Sudah ada Al-Quran. aturan tapi belum Jelas. terperinci, belum jelas, itu loh. Belum jelas. Jadi adanya masih teks global. Misalnya kayak sholat, aqimus sholata wa atuz zakata misalnya. Dan rukuklah bersama orang yang rukuk. Sholatnya seperti apa misalnya? Yang membatalkan sholat gimana? Syarat-syaratnya gimana dan sebagainya. Nah itu kan perlu penjelasan tuh. Orang mau mengerjakan sholat sehingga orang Hindu, orang Katolik mengerjakannya ini, orang Hindu meditasi begini, gitu. Jadi perlu penjelasan. Itu artinya ada masalah ketidakjelasan atau belum adanya penjelasan yang rinci sehingga membutuhkan pengetahuan tentang bagaimana cara mengerjakan sholat secara rinci dan aturan lainnya misalnya. Nah itu. Oke. Berarti kalau pohon ilmu fikih, ya, pohon ilmu fikih, akar masalahnya itu adalah masih membutuhkan kejelasan tentang teks-teks ayat Al-Quran untuk diaplikasikan secara real di masyarakat, gitu kan? Nah, wilayah epistemenya adalah wilayah dengan menggunakan metode apa para ulama ini dalam menggali teks, dalam memahami teks itu beliau itu menggunakan metode apa, menggunakan perangkat penjelas apa yang digunakan, apakah hanya bahasa, kemampuan bahasa, balaghah ya, kemudian usul fikih, apalagi gitu. Nah, wilayah inilah yang disebut sebagai wilayah episteme, yaitu wilayah bagaimana cara orang untuk mendapatkan pengetahuan dengan mudah, dengan mudah dipahami dan dimengerti. ya. Wilayah ini Bu, kembali lagi ke manajemen pendidikan ya. Yang ontologi sudah paham? Sudah. Sudah ya. Nah, wilayah episteme itu berasal dari episteme itu pengetahuan. Logos adalah ilmu. Ilmu yang mengkaji tentang pengetahuan. Ini Bu, di saya kaji. Ini 1 semester. Ini 1 semester. Ini 1 semester. Saya itu dari S1, S2, S3 itu filsafat. Jadi kepala saya itu isinya filsafat. Kadang-kadang kalau nenangin yang masih sambil merem juga bisa gitu. Tapi harus hal-hal tertentu saya bacaan itu mesti harus update. Maksudnya apa ini ilmu tentang pengetahuan? Oke. Ilmu yang mengkaji tentang satu sumber pengetahuan itu apa? Sumber pengetahuan itu apa? Yang kedua, cara manusia mendapatkan pengetahuan. Yang ketiga, Siapa? bukan, ukuran kebenaran Pengetahuan. pengetahuan.